Aurel, Mas Andri datang menghampiriku yang sudah terbangun. Ku pasang raut wajah pusing. Mas Andri, aku sumringah. Ia datang hanya sendiri saja, tanpa Maya. Apa si Maya di luar? Aurel, kamu kenapa? Tanyanya kaget. Mas, aku sudah ingat semuanya. Ku tatap Mas Andri dengan penuh kebahagiaan. Namun tidak dengan dia. Dia malah kaget dan takut. Maksud kamu? Dia makin panik. Tapi terus berusaha ia sembunyikan kepanikan itu. Mas, aku sudah ingat semuanya. Dan ya, aku juga ingat kalau aku celaka karena kejar kamu dengan seorang wanita. Siapa dia, Mas? Aku nyerocos. Jawab, Mas, kamu sama siapa waktu itu? Gertaku. Tiba-tiba ibu mertua datang. Aurel, dia masih memakai sebagian perhiasanku. Ibu ada di sini? Tanyaku kaget. Ibu pun lebih kaget lagi. Aurel, ibu memanggilku lagi sambil menelan ludah dengan susah payah. Sengaja, netraku langsung tertuju pada leher dan pergelangan ibu. Mas Andri masih diam tak percaya. Loh, itu perhiasanku kenapa dipakai sama ibu? Aku mulai menanyakan perihal perhiasan. Dan kala itu wajah ibu dan wajah Mas Andri mulai memucat. Pasti mereka tak habis pikir dengan kembalinya ingatanku. Segera ibu sembunyikan lengan dan tutupi kalung di lehernya. Ini punya ibu. Dia menjawab dengan gagap. Punya ibu? Aku langsung bergegas membuka lemari dan melihat kotak perhiasan. Dan di sana sudah tak ada apapun. Mas Andri ingin mencegah, tapi dia malah seperti bingung. Mas, di mana kotak perhiasan aku? Di mana isinya? Wajah mereka berdua memucat parah. Andai saja ada si Maya di sini, tapi biarlah, Mas Andri jauhkan dia dariku. Mas, kamu kemanakan perhiasan aku? Oh, aku harus cek CCTV. Aku bergegas. Ibaratnya aku baru bangun dari sakit dan langsung berontak. Jangan. Iya, aku kasih pinjam ibu perhiasan kamu. Nanti aku balikan ya, Aurel. Mas Andri mencegahku yang akan melihat rekaman CCTV. Tuh kan, Bu, ujarku pada ibu. Dia diam dengan wajah yang makin memucat. Mas, aku berapa lama amnesia? Kok ibu sudah ada di sini? Pura-pura menyelidik. Sayang, kamu beneran sudah pulih? Mas Andri sambil menelan liur memastikan perihal pulihnya ingatan ini. Iya, Mas, tadi aku jatuh dan terbentur. Sial, kepala ini sakit banget. Jawabku kembali berbohong. Mas, tolong bawa lagi perhiasan mama aku yang kamu pinjamkan ke ibu. Ya, Bu, nanti Aurel belikan yang banyak buat ibu. Tapi kembalikan perhiasan itu. Pintaku lembut dengan amat sangat. Ibu menunduk lalu mengangguk. Iya, aku cuma pinjemin kok. Bu, balikin lagi ya, Bu. Mas Andri meminta kembali perhiasan yang sudah ada di tangan ibunya. Baru juga tadi malam. Aku ingat jumlahnya ya, Mas. Dan aku juga masih ingat gramanya. Aku kan punya alat ceknya. Aku memastikan supaya ibu tidak mencuri perhiasanku yang sebesar biji jagung pun. Nanti, apa alasan dia jalan waktu itu dengan Maya? Semalaman Mas Andri terlihat sekali wajahnya kusut. Tak ku beri ia kesempatan untuk keluar rumah, bahkan untuk sekedar chattingan bersama si Maya. Pas aku tanya tentang si Maya, dia mengelak kalau Maya bukanlah siapa-siapa. Oke, ku anggukan saja kepala ini tanda percaya padanya. Tapi kalaupun dia bercakap-cakap dengan Maya, aku sudah pasang alat penyadap suara di setiap sudut. Mas, mana perhiasan yang kamu pinjamkan ke ibu? Tanyaku segera di pagi-pagi buta. Setelah aku beres bersolek. Iya, aku ambil dulu. Dia dengan wajah lesu mulai menginjakan kaki menuju ke arah kamar ibu. Maaf ya, Mas, tapi itu semua perhiasan peninggalan almarhumah mama. Nanti ibu kamu aku beliin lagi yang baru. Aku beri Mas Andri harapan supaya ia juga bilang pada ibu. Di kamar aku masih melamun, menghadap ke depan cermin. Rumah tangga yang selama ini kudoakan baik-baik saja ternyata akan segera berakhir.
Niatku ingin punya momongan dan hidup sampai hari tua bersama Mas Andri akan segera sirna. Dia pria yang selama ini ku kagumi, namun telah menggoreskan luka yang tak mampu lagi diperbaiki, walaupun harus menunggu waktu yang lama. Tak bisa, aku tak tahan bila harus hidup bersama orang-orang seperti mereka. Aurel yang datang tiba-tiba adalah ibu, lalu disusul oleh Mas Andri. Aku menoleh pelan ke arah ibu dengan senyum tipis. Lumayan kaget juga. Ini, ibu balikin semua perhiasan kamu. Maafin ibu ya, ibu cuma pinjem. Ibu kan gak punya banyak perhiasan, kata ibu dengan wajah sendu. Ia berharap aku iba. Ku tampan kotak perhiasan yang sama bentuk dan coraknya. Gak apa-apa bu, cuma Aurel ambil ini takutnya ibu lupa. Almarhumah mama berpesan supaya aku jaga perhiasan ini baik-baik. Dan kalau aku meninggal, ini akan didonasikan otomatis pada mereka yang membutuhkan. Ku jelaskan semuanya pada mereka berdua. Aku periksa bagian dalamnya, masih komplit kok. Ibu gak ambil sedikit pun atau setitik pun. Kamu bilang mau belikan perhiasan buat ibu kan? Ibu mertuaku dengan lantangnya membahas perihal aku yang akan belikan perhiasan untuknya. Aku mengangguk. Ibu mertua pun menyemai senyuman. Dan pas ku periksa, benar saja, semua perhiasanku masih lengkap, asli pula, tidak ditukar dengan emas imitasi. Iya, makasih ya bu. Maaf kalau Aurel seperti tak sopan pada ibu, tapi Aurel harus jaga amanat mama Aurel bu. Jelasku lagi dengan pelan. Ya sudah, ibu keluar dulu. Ibu pamit dengan wajah penuh kekecewaan, menyisahkan aku dan Mas Andri berdua saja di dalam kamar. Sebelumnya aku taruh dulu semua perhiasan di brankas, yang di sana isinya ada beberapa tumpukan uang. Kodenya masih sama, uangnya pun tidak berkurang banyak. Pasti Mas Andri juga tak menyangka sebelum ia ganti passwordnya. Ingatanku malah sudah kembali. Aurel, kamu kok kayak gak percaya sama ibu, ujar Mas Andri. Dia duduk di ranjang. Tidak percaya bagaimana? Tanyaku balik. Ya, kamu seperti tuduh ibu aku maling. Dia memang orang tidak punya, tapi kamu dengan buru-buru merebut perhiasan kamu. Itu artinya kamu gak percaya sama ibu. Dia memaparkan kekecewaannya padaku. Mas, lagian kok kamu bisa-bisanya ambil perhiasan aku tanpa sepengetahuanku? Jawabku, menoleh wajahnya yang sudah diselimuti ribuan kekecewaan sejak tahu aku pulih. Aku sudah izin sama kamu pas kamu masih amnesia. Bahkan kamu yang tawari aku supaya ibu bisa pakai perhiasan kamu. Dia menjawab dengan penuh keyakinan. Dan kamu bohong lagi, Mas. Oh ya? Aku coba mengingat. Memang iya ya, Mas. Maaf, tapi mungkin aku lupa pas ingatanku hilang. Maaf ya, Mas. Tapi perhiasan itu amanah dari orang tuaku. Ku jawab dengan penuh sandiwara. Oh iya, Mas. Wanita yang aku kejar pas bersama kamu, apa kalian masih ada hubungan? Dia kok kayak karyawan hotel? Tanyaku basa-basi. Aku kan sudah bilang, dia hanya jalan bareng pas kami pulang dari kantor. Dia waktu itu tak ada kendaraan, jadi aku bawa dia. Dia terus berdalih. Oh, aku pikir mentang-mentang tadinya akan aku serahkan kekuasaan kantor sama kamu, kamu malah nyeleweng. Alasan aku coba ajari kamu untuk duduk di kursi direktur itu. Tadinya aku akan pindah tanganku asetku sama kamu. Karena sebagai istri patutnya aku di rumah saja. Mendengar jawaban dariku, Mas Andri tiba-tiba terlihat sumringah dan menelan liur, seperti penuh harap kalau aku benar akan berikan semua asetku padanya. Sayang, maksud kamu? Ia rubah sebutan nama menjadi sayang. Sok manis sekali. Iya, tapi sepertinya kamu telah buat aku kecewa. Aku yakin wanita itu ada main sama kamu. Toh pas aku tancap gas, kamu malah berpaling seakan tak mau aku menyusul kamu. Ku jelaskan semuanya. Ia mendekat dan meraih tubuhku. Sayang, kamu salah paham. Maya itu hanya ikut denganku. Dia mau pulang,
tapi tak ada angkutan. Dia terus berdalih, "Mas, kok pulang jam segitu? Itu siang loh, Mas. Bukan waktunya pulang." Mas Andri memasang wajah pucat dan bingung. Iya, aku..." Dia tak bisa menjawab. Mau jawab meeting? Kan aku juga tahu semua jadwal. "Jujur saja, Mas. Jujur lebih baik. Atau aku tak akan pernah percaya lagi sama kamu." Bola mataku kabur tak menatapnya. Malas. Iya, oke. Aku memang ajak Maya jalan-jalan, tapi tidak lebih. Dan kita tak ada hubungan. Sejak kamu kecelakaan, kita tidak kontekan. Maafin aku, Rel. Aku khilaf. Lagian, Maya yang goda aku. Lanjutkan cerita fiktimu, Mas. Aku kecewa sama kamu, Mas. Air mata buaya ini menetes. Padahal sudah sejak lama aku menangis karenanya. Tapi kini hanya air mata buatan saja, bukan air mata sesungguhnya. Hei, kamu jangan nangis. Ia seka air mataku. Kamu selingkuhi aku, Mas. Dan sepertinya kamu tidak pantas jadi pimpinan kantor. Aku hina sedikit dirinya. Biar saja. Serasa lagi berdrama untuk syuting film layar lebar. Rel, aku minta maaf. Aku khilaf. Aku janji, aku benar-benar sudah tak ada hubungan dengan Maya. Kami baru sebatas teman. Dan alhamdulillah tidak lebih. Astagfirullah. Dia berani mengucap dengan membawa nama Allah. Dasar pendusta tingkat dewa kamu, Mas. Aku masih menangis tanpa suara. Kamu bohongi aku, Mas. Sayang, maaf. Ya sudah, terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, aku sudah tak ada hubungan dengan Maya. Ia menjelaskan kembali. Dia masih kerja? Mas Andri diam. Masih. Dia masih kerja. Tapi apa? Tanyaku penasaran. Irlan sudah aku pecat. Dia terbukti sabotase hotel hingga hotel tak lagi ramai. Bahkan sekarang pun hotel masih agak sepi. Dia bahas perihal Irlan. Aku pura-pura kaget. Hah? Sabotase? Iya, Irlan sabotase hotel. Dia juga masukkan oknum penjahat ke dalam hotel kita. Dan itu terbukti. Jadi Irlan sudah tak kerja lagi. Aku berusaha terus kaget. Tapi Irlan itu kerjanya bagus. Dia baik, Mas. Tanggapku masih dengan raut kaget. Iya, dia itu tampangnya baik, tapi licik. Dia bikin hotel kita sepi. Kamu pasti gak percaya, tapi aku ada buktinya. Semua orang di kantor juga tahu kok. Ia kembali jelaskan. Ya ampun, banyak sekali yang berubah sejak aku amnesia. Dan ini sudah lebih dari 2 minggu kan, Mas? Iya, syukurlah kamu sudah pulih. Dan masalah Maya, jangan kamu ingat-ingat lagi. Maafin aku ya, pintanya sambil mengecup punggung tangan ini. Serasa jijik, tapi biarlah. Tapi Mas, kamu beneran gak akan setia sama aku kan? Aku tuh capek urus kantor. Kamu itu harus berubah, Mas. Aku ingin kamu yang kerja dan jalankan perusahaan kita. Aku meminta dengan amat sangat. Mas Andri begitu sumringah. Aku lakukan ini supaya ingatannya untuk berbuat licik sejenak terpaling. Toh tak licik pun ia akan dapatkan. Jadi kamu akan mandatkan perusahaan sama aku? Dia memastikan. Aku mengangguk pelan. Iya tadinya. Tapi sekarang aku gak yakin. Ia kembali raih pundaku. Sayang, aku memang tidak pantas duduk di kursi terhormat itu. Ya, tapi setelah kamu kecelakaan, aku jadi sadar kalau kamu benar-benar mencintaiku. Dan aku tak harus lihat wanita lain. Masa depanku ya kamu. Dia bicara manis. Wajah yang tadinya sendu dan pucat kini pulih kembali, sumringah. Kamu beneran? Tanyaku menunduk. Ia tengadahkan wajah ini hingga kami saling menatap. Iya, benar. Aku janji, aku akan jadikan kamu permaisuri. Aku kerja dan kamu cukup duduk manis di rumah ini. Ia makin besar harapan. Janji? Aku meminta ia berjanji. Iya, janji. Dia menjawab dengan yakin. Lalu pucuk kening ini ia kecup dengan lembut. Sayang, rasanya hambar, Mas. Tak seperti dulu. Ya sudah,
Hari ini kita ke kantor. Aku akan umumkan kalau mulai hari ini kamu yang akan jabat sebagai pimpinan perusahaan. Gimana?" Mas Andri begitu shock. Ia pasti berpikir secepat ini. Sekarang ia memastikan. Aku mengangguk pelan dengan jawaban ya. "Aurel, kamu mau jadikan anak ibu pimpinan perusahaan?" Tiba-tiba ibu mertua nyelonong masuk. Berarti sejak tadi ia menguping pembicaraan kami. Dasar ibu mertua. "Bu, sejak kapan ibu di sana?" Tanyaku menyelidiki. "Barusan ibu lewat mau panggil kalian buat sarapan." Raut wajah ibu sama seperti Mas Andri. Love, dan gambar uang keluar dari kedua bola mata mereka. "Oh, jadi benar kamu akan jabatkan Andri sebagai pimpinan perusahaan." Kembali gambar-gambar uang berhamburan dari bola mata ibu. Bahkan keluarnya kali ini dalam bentukan dolar. "Iya, Bu, aku sudah capek dan ibu juga harus ikut menyaksikan ini di kantor. Ibu ikut kami nanti setelah sarapan. Gimana?" Iya, ibu akan ikut. Ibu pasti ikut. Ibu bangga sekali bisa mempunyai menantu seperti kamu. Cantik, baik, kaya, dan juga patuh." Seorang ibu parubaya itu terus memujiku. Bahkan kini ia memelukku dengan manja. Mas Andri pun mulai menatap kebahagiaan yang akan segera ia dapatkan. Tunggu aku di kantor nanti. Aku akan berikan kejutan untuk kalian semua di hadapan semua orang. Bersambung.